Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya teman-teman hari ini. Teman-teman kita hari ini tanggal 16 Maret 2025 sudah ada beberapa personil timnas Indonesia yang berangkat ke Australia teman-teman ya. Ini karena berangkatnya dari berbagai tempat, nggak fokus dari Indonesia, makanya berangkatnya gradual teman-teman. Dimulai dari tanggal 15 ya, sudah mulai ada yang berangkat, sekarang tanggal 16, jadi nanti akan kumpul di tanggal 18 ya, karena ada yang main di tanggal 16 ini masih main teman-teman. Jadi tanggal 18 pemain timnas Indonesia sudah harus kumpul di Australia. Dan tanggal 19-nya latihan cuma 1 hari. Jadi latihannya cuma 1 hari di Australia, teman-teman. Kebayang nggak? Ya, jadi ini lucu ya. Latihan cuma 1 hari, langsung bertanding dan berharap hasilnya memuaskan melawan tuan rumah. Ini menarik perhatian untuk kita bahas ya teman-teman. Saya membahas mengenai antusiasme atau animo dunia ya teman-teman. Saya baca beberapa media di Amerika, terus di Inggris, di Belanda, di Australia. Ya kalau di Asia ya pasti Malaysia, Vietnam dan Thailand tuh juga sudah mulai membahas mengenai transformasi sepak bola Indonesia hari ini. Saya membahas mengenai beberapa pengamat sepak bola atau pandit-pandit sepak bola dari Amerika, teman-teman. Mereka masa melihat sepak bola dia belum tahu ya bahwa Indonesia katanya negara kecil. Indonesia dianggap negara kecil yang menurut pengamat sepak bola di Amerika ya, dia itu nggak percaya Indonesia bisa masuk urutan atau round 3 Piala Dunia 2026 ini teman-teman. Bahkan di pikiran mereka Indonesia itu negara kecil. Nah, dia saat itu mewawancarai Martin Paes ya. Nah, Martin Paes hanya tersenyum saja, bahkan mengajak para pandit itu atau para pengamat sepak bola itu untuk datang ke GBK. Nanti dia akan merasakan bagaimana aura GBK ya, sepak bola atau supporter timnas Indonesia di GBK. Mereka pasti akan terkejut. Jadi Martin Paes menanggapinya dengan senyum, karena Indonesia belum banyak di dunia ini yang mengenal Indonesia. Nah, di era Erick Thohir itu mulai mulai diamati atau mulai disorot oleh dunia sepak bola ya di Eropa, bahkan benua Amerika dan Australia. Bayangin aja, Indonesia sudah mulai disorot. Kok bisa ya disorot seperti itu? Ya ini teman-teman, saya mau jelaskan urutannya ya. Pasti disorot ya, karena pemain Indonesia ini teman-teman ya sudah hampir mayoritas ya, udah mayoritas itu bermain di berbagai negara ya. Di Amerika ada Martin Paes yang sudah mulai merambah ke media, di pandit-pandit sudah disiarkan ya. Terus ada lagi yang di Inggris ya, ada lagi yang di Belgia. Nah itu sudah mulai media menyiarkan tentang pemain-pemain timnas Indonesia ya. Terus ada lagi yang di Spanyol kan, yang berasal dari Spanyol, Jordi ya. Dan juga pelatih Indonesia yang sekarang ini kan dulu juga pernah main di Spanyol teman-teman ya. Link-link itu terbuka dengan sendirinya ya. Antusiasme masyarakat sepak bola di dunia mulai terbuka. Loh kok bisa kamu latih di Indonesia, loh kok bisa kamu membela timnas Indonesia ya. Antusiasmenya seperti itu. Apalagi di Belanda. Di Belanda sekarang sudah menjadi siaran rutin teman-teman ya, sudah menjadi siaran rutin tentang pemain-pemain timnas Indonesia dan menyangkut nama timnas Indonesia. Ini yang penting teman-teman. Jadi secara gradual
Indonesia itu sudah mulai masuk ke pemberitaan dunia. Ya, secara gradual sudah mulai masuk ke pemberitaan dunia. Makanya hari ini menjadi sorotan. Bahkan teman-teman, bahkan di Australia ini saya mau cerita tentang youtuber banyak yang datang langsung ke Australia, ya, hanya untuk memakai jersey Indonesia saat melawan Australia. Karena kan Australia sudah datang ke Indonesia, ya, sekarang Indonesia datang ke Australia. Bayang nggak? Bahkan La Grande Indonesia yang ada di Australia nanti akan meramaikan dengan memborong tiket, ya. Tiketnya sudah habis, ya. Bahkan meminta PSSI untuk melobi menambah tiket lagi karena antusiasme masyarakat Indonesia di Australia untuk ikut mensupport timnas Indonesia. Tuh ya, luar biasa ya teman-teman. Jadi ini saya bilang kemarin bahwa ini adalah project, ya, project Erick Thohir yang baru ada di saat Erick Thohir jadi ketua umum PSSI, ya. Projectnya luar biasa, ya, komprehensif, dan goalnya atau tujuannya itu jelas, ya. Blueprintnya jelas, Indonesia mau kemana. Dengan penyempurnaan saat ini Indonesia, timnya, ya, timnas Indonesia pun secara value-nya atau secara nilai rupiahnya atau nilai dolarnya atau nilai euronya Indonesia sudah menyaingi Australia, teman-teman, ya, sudah menyaingi Australia. Nah, apalagi Asia Tenggara semua sudah kalah nilai transfernya dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Ya, ini makanya banyak pandit-pandit di dunia atau di Asia khususnya menyoroti tentang nilai transfer pemain timnas Indonesia yang di atas 600 miliar, teman-teman, ya, sudah di atas 600 miliar, hampir 700 miliar, yang mendekati 1 triliun. Ini kan salah satu tim yang dari tim yang yang tidak diperhitungkan, kali ini mulai diperhitungkan, ya, timnas Indonesia, teman-teman. Nah, ini menarik, ya, menarik perhatian banyak orang. Bahkan broadcaster atau pandit-pandit atau penyiar siaran sepak bola sudah mulai melirik timnas Indonesia karena setiap timnas Indonesia main penontonnya banyak, ya. Antusiasme di netizen juga banyak. Ya, ini menarik perhatian teman-teman. Karena pemain Indonesia banyak yang main di Eropa dan bukan di hanya satu negara, ada di Belanda, di Inggris, Belgia, ya. Jadi di Asia juga ada, sekarang di Jepang, ya, tersebar pemain timnas Indonesia. Ini sudah mulai persaingannya sudah mulai seru, ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia nanti bisa mengalahkan Australia? Ya, ini, ya, semoga, teman-teman. Yang pertama, memang ini harus ekstra keras, ya, kerjanya, karena memang Australia itu di atas kertas hari ini masih di atas Indonesia. Ya, soal rankingnya, tapi pemainnya belum tentu, ya. Terus yang kedua, Australia memang udah mentalnya langganan Piala Dunia juga, kan. Itu, teman-teman, ya. Semoga kalau Indonesia hari ini atau nanti tanggal 20 bisa mengalahkan Australia, nah, mental timnas Indonesia akan semakin kuat, ya. Harapannya semakin besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ya, jadi hari ini para penggemar bola, penggemar timnas Indonesia sedang menunggu-nunggu. Bahkan banyak youtuber di dunia, ya, sedang menyoroti Indonesia lawan Australia dan lawan Bahrain. Itu pasti akan meledak, teman-teman. Ya, apalagi lawan Bahrain nanti di GBK. Itu luar biasa, itu ada aura-aura dendamnya, gitu, ya, supporter Indonesia atau netizen Indonesia. Ya, itu aja, teman-teman, ya. Jadi dunia hari ini menyoroti sepak bola Indonesia, ya. Kita tunggu saja nanti, semoga mendapatkan hasil yang positif, ya. Terima kasih, teman-teman. Update terus berita-berita yang lain di Buat Makan TV. Sampai jumpa.